Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Ini adalah salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor ke-630 dan juga Imam Muslim nomor ke-1031. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yaitu yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, yang ketiga seseorang yang hatinya terpaut pada masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, yang kelima seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang berkedudukan dan berzina, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang bersembunyi di tempat yang gelap, lalu ia menangis karena takut kepada Allah. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari 7 golongan tersebut, serta di sini akan kita jelaskan, serta kita akan berikan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengannya, dan juga mungkin ada contoh praktek yang bisa kalian amalkan nanti di kehidupan sehari-hari. Kita bahas yang pertama dulu mengenai pemimpin yang adil. Itu adalah sosok yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam kepemimpinan menurut ajaran agama Islam. Untuk contoh dari seorang pemimpin yang adil dapat dilihat dari berbagai aspek dalam kepemimpinannya. Misalnya dia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, dan dia tidak memihak kepada golongan tertentu atau melakukan diskriminasi terhadap siapapun, tetapi memberikan perlakuan yang sama adilnya kepada semua orang di bawah kepemimpinannya. Dia juga tidak terpengaruh oleh nepotisme atau korupsi, tetapi berusaha untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambilnya. Sebagai contoh nyata, seorang pemimpin yang adil dapat memastikan bahwa semua warga negaranya mendapatkan akses yang adil terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan peradilan. Dia juga berusaha untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, dalam mengelola sumber daya negara, seorang pemimpin yang adil tidak akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, tetapi mengelolanya dengan transparan dan bertanggung jawab demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Dengan mengikuti ajaran Allah dan teladan Rasulullah, seorang pemimpin yang adil dapat memberikan kontribusi positif yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya, serta layak mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Sekarang mari kita lanjut ke golongan yang kedua, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Golongan seperti ini itu adalah sosok yang amat diberkahi dalam ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf ayat ke-13 itu menggambarkan pentingnya kekuatan iman dan ketakwaan pada usia muda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Praktek dari seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, dia mengutamakan ibadah dan taat kepada perintah Allah dalam setiap aspek kehidupannya, mulai dari sholat, puasa, hingga bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Selain itu, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah itu juga menjauhi larangannya dan berusaha menjaga diri dari godaan-godaan yang dapat menjauhkannya dari jalan yang benar. Dia memperkuat iman dan ketakwaannya, mulai dari mempelajari agama dan pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh nyatanya, kalian mungkin bisa aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian atau kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Orang ini juga bisa menjadi teladan bagi generasi muda lainnya dalam menjalankan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Sekarang mari kita lanjut ke golongan yang ketiga, yaitu orang yang hatinya terpaut pada masjid. Itu adalah individu yang memiliki hubungan yang kuat dan mendalam dengan tempat ibadah.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-18 itu menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendirikan masjid dan mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Untuk contoh praktek yang bisa kalian amalkan itu mencangkup kecintaan, keterlibatan, dan dedikasi yang tinggi terhadap masjid. Orang ini selalu merasa tentram dan nyaman ketika berada di dalam masjid, dan dia senantiasa berusaha untuk menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan masjid tersebut. Atau kalian juga bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid seperti sholat berjamaah, mengikuti kajian agama, dan mengambil bagian dalam kegiatan sosial atau kegiatan amal yang diselenggarakan di masjid tersebut. Selain itu, kalian juga bisa berperan dalam menjaga keamanan dan keterlibatan di sekitar masjid, serta membantu dalam pemeliharaan dan perbaikan fasilitas masjid. Sekarang mari kita lanjut ke golongan yang keempat, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Itu adalah sosok yang mengalami ikatan persahabatan yang kuat, didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, memperjelas pentingnya persaudaraan dalam Islam. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, untuk contoh yang bisa kalian lakukan itu mencangkup sikap saling menghormati, mendukung satu sama lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalian bisa saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan, menguatkan iman, dan saling membantu dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian juga bisa mencari sahabat yang saling membimbing dan mendukung dalam menjalani kehidupan beragama. Jadi kalian bisa senantiasa saling mendoakan kebaikan, mengunjungi satu sama lain dalam kebaikan, dan selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpisah pun kalian tidak hanya meninggalkan dengan rasa kehilangan, tetapi juga dengan harapan dan doa yang tulus untuk bertemu kembali di surga. Sekarang mari kita lanjut ke golongan yang kelima, yaitu seseorang lelaki yang mampu menahan godaan dan menjaga dirinya dari perbuatan yang terlarang, seperti berzina. Nah, ini bisa aja sebaliknya jadi seorang perempuan yang digoda dengan lelaki yang tampan dan juga kaya raya. Nah, itu juga adalah salah satu contoh kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-30 sampai 31 itu menegaskan larangan berzina. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Seorang laki-laki yang menolak godaan zina adalah menunjukkan keberanian dan kesungguhan dalam mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika dihadapkan dengan situasi yang menggoda, dia mampu mengontrol hawa nafsunya dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Jadi contoh dari praktek ini adalah seorang laki-laki yang ketika diajak oleh seorang wanita yang cantik yang mengajaknya melakukan perbuatan terlarang seperti berzina, dia dengan tegas menolak tawaran tersebut dengan menyatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa melanggar perintah Allah tidak hanya membawa dosa dan azab di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Sekarang mari kita lanjut ke golongan yang keenam, yaitu seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Itu adalah contoh dari kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan hati, tanpa pamrih atau keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Jadi intinya sedekah secara diam-diam. Nah, firman Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Nah, untuk contoh praktek dari kisah ini, itu seseorang yang secara diam-diam memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, tanpa mengungkapkan perbuatannya kepada siapapun. Jadi dia tidak melakukan hal tersebut untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, tapi semata-mata karena keinginan untuk berbuat baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tindakan tersebut merupakan wujud dari kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kecintaan kepada Allah. Dengan menyembunyikan perbuatannya, dia memastikan bahwa pahalanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor duniawi lainnya. Sekarang mari kita lanjut ke golongan yang ketujuh, yaitu seseorang yang bersembunyi di tempat yang gelap dan menangis karena takut kepada Allah. Itu adalah contoh dari ketakwaan yang mendalam dan kesadaran akan dosa-dosa yang dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat ke-11 itu menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang patut ditakuti. Berpalinglah kamu dari mereka orang-orang kafir pada hari ketika panggilan azab.
Diserukan mereka kepada sesuatu yang tidak ada lagi bagi mereka tempat berlindungnya. Mereka tidak mendengar suara sekalipun, dan mereka tidak boleh menolak azab tersebut. Untuk contoh nyata dari praktek hal ini, itu adalah seseorang yang setelah melakukan dosa atau kesalahan itu merasa begitu menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus. Dia menyadari bahwa hanya dengan kembali kepadanya dan memohon ampunannya, dia dapat mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia merenungkan dosa-dosanya di tempat yang gelap, dia merasa begitu kecil di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menyebabkan dia menangis dengan penuh penyesalan dan takut kepada Allah. Tangisan tersebut merupakan ungkapan dari hati yang penuh ketakwaan dan keinginan untuk memperbaiki diri di hadapannya. Melalui sikap tobat dan kesadaran akan dosa, dia memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki akhlak serta perilakunya. Dengan demikian, dia menunjukkan contoh yang baik bagi dirinya sendiri dan orang lain tentang pentingnya takwa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.